Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab Qutrul Wais halaman 10. Karena tadi bermasalah, untuk itu kami mengulangi pembacaan yang tadi sekitar jam 10 tadi. Quluhu wala tafnal jannatu wa hiya sab'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tafna lan ora sirno opo al jannatu suwarga. Wa hiya utawi jannah iku sab'atun pitu firdausu nyatane surga firdaus summa adnun mukonuli surga aden summa khuldun mukonuli surga khulad summa na'imun mukonuli surga na'im summa ma'wa mukonuli surga ma'wa summa darus salami mukonuli surga darus salam summa darul jalali mukonuli surga darul jalal. Wa kulluha utawi sekabani jannah iku muttasilatun tetemu opo jannah bimaqami sahibil wasilati sallallahu alaihi wasallam kelawan makomi nabi kang duweni makom wasilah. Kelawan makomi nabi kang duweni makom wasilah liyatana ama muttasilah bimaqami sahibil wasilah liyatana ama drapun enak-enakan sopo ahlul jannati ahli suwarga bi musyahadatihi sallallahu alaihi wasallam kelawan ningali nabi sallallahu alaihi wasallam li annahu sallallahu alaihi wasallam krono satuhuni nabi sallallahu alaihi wasallam iku yadharu ngetok sopo nabi lahum krono arai ahlul jannah minha sangking jannah fahiyah muka utawi jannah iku musyriqatun mencorong opo jannah ala ahlil jannati ing ngatasé ahli swarga kama annas syamsa kaya satuhuni kaya oleh satuhuni srengenge iku musyriqatun mencorong opo syams ala ahli dunya ing ngatasé penduduk dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tafnal jannah wa hiya sab'atun firdausu summa adnun summa khuldun summa na'imun summa ma'wa summa darus salam summa darul jalali. Jadi surga itu tidak rusak, tidak akan rusak. Surga ada 7, surga firdaus, surga adn, surga khulad, surga naim, surga ma'wa, surga darussalam, dan surga darul jalali. Wa kulluha muttasilatun bimaqami sahibil wasilah sallallahu alaihi wasallam liyatana'ama ahlul jannati bimusyahadatihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu sallallahu alaihi wasallam yadharu lahum minha. Jadi semua surga mulai dari surga firdaus sampai darul jalal itu bertemu dengan makomnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya apa? Kenapa semua surga 7 itu bertemunya dengan makom Nabi? Tujuannya agar supaya penduduk surga itu bisa menikmati, bisa merasa nikmat dengan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap hari bisa melihat orang di mana saja tempat, sekalipun kita itu tempatnya tidak bisa bersama dengan Rasulullah, tapi kita bisa melihat kepada Rasulullah SAW. Lalu melihat Rasulullah itu ya senang. Melihat Rasulullah SAW kita senang. Makanya semua surga itu nanti tembusnya hubungannya dengan tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena li'annahu sallallahu alaihi wasallam yadharu lahum minha. Jadi
di surga itu Rasulullah itu memperlihatkan diri kepada semua penduduk surga, entah itu yang ada di surga Firdaus, surga Adn, summa hulat, naim, ma'wa, darusam, dan semua Rasulullah itu memperlihatkan agar supaya kita itu bisa melihat kepada Rasulullah SAW. Fahiyah musyriqatun ala ahlil jannah kama anna samsa musyriqatun ala ahli dunya. Jadi surga itu bersinar. Surga itu menyinari semua penduduk surga sebagaimana matahari bisa menyinari dunia. Jadi surga seperti itu. Jadi surga itu bersinar. Jadi semua surga, jadi semua penduduk surga, entah surga, semua itu terkena sinarnya surga tadi. Sebagaimana matahari bisa menerangi, bisa menyinari penduduk dunia. Wan naru, bismillahirrahmanirrahim. Wan naru lan ora rusak opo neraka. Lan ora rusak opo neraka wa tabaqatuha utawi piro-piro pangkate nar iku sab'un pitu. Iku sab'un pitu a'laha utawi luweh dukure nar iku jahannamu neraka jahannam. Wahia utawi jahannam iku li usatil mukminina kanggo atau kadwe piro-piro wong kang maksiate wong mukmin. Kadwe piro-piro wong maksiate wong mukmin. Summallah moko nuli neraka lawa lil yahudi kadwe kaum Yahudi. Summal khutamatu moko nuli neraka khutamah lin nasara kadwe piro-piro wong Nasrani. Summas sa'iru moko nuli neraka sa'ir. Moko nuli neraka sa'ir lisoibina kadwe ponto soibin, kadwe golongan soibin, wahum utawi soibin iku fir koton pantan siji minal Yahudi kang saking kaum Yahudi, Summa sakoru mukonuli neraka sakor lil majusi kadwe wong majusi. Summal jahimu mukonuli neraka jahim liubadatil asnami kadwe piro-piro wong kang nyembah brahala. Kadwe piro-piro wong kang nyembah brahala. Summal hawiyatu mukonuli neraka hawiyah lin munafiqina kadwe piro-piro wong munafik. Kadwe piro-piro wong. Jadi neraka itu juga tidak rusak. Kalau surga rusak, neraka rusak, ya enak. Nah surga rusak ya kita nggak jadi ada di surga, ya susah yang tempatnya di surga. Kalau surga rusak, neraka rusak, ya nggak jadi kita disiksa nantinya. Makanya surga dan neraka itu termasuk makhluknya Allah yang dikecualikan oleh Allah. Dikatakan tidak rusak karena kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap suatu pasti rusak kecuali Allah. Nah ini juga layak surga neraka itu masuk di sini, perkara yang dikecualikan. Nah, neraka itu tingkatannya ada 7. Jadi neraka ada 7. Neraka jahanam, neraka jahanam, neraka lawa, neraka hutamah, neraka sa'ir, 5 neraka sakor, 6 neraka jahim, yang ke-7 neraka hawiyah. Nah, neraka jahanam paling tinggi atas sendiri neraka jahanam. Neraka jahanam itu li'usatil mukminin, tempatnya orang-orang mukmin yang maksiat, yang tidak kesalahannya tidak dimaafkan oleh Allah, atau bisa orang tersebut belum bertaubat kepada Allah. Jadi tempatnya ada di neraka jahanam. Dan nanti juga orang yang terakhir kali masuk neraka, keluar dari api neraka itu nanti ya umatnya Rasulullah. Ada di
neraka jahanam. Ya, ketika ditanya orangnya dicari nggak ketemu karena sudah jadi arang. Itu orang yang terakhir kali nantinya dikeluarkan dari api, tapi neraka jahanam. Jadi paling tinggi kita neraka itu ada di bawahnya Siratal Mustaqim. Berarti di bawahnya jahanam ya lawa kemahutomah ya paling payah nih hawiyah. Neraka jahanam tempatnya orang-orang yang beriman kepada Allah tapi maksiat terhadap Allah, seperti mukmin tapi mencuri. Nah di sini nanti gimana? Kalau belum bertobat ya ada di neraka jahanam. Islam, tapi kenapa masa? Karena sering ngerasani orang, karena sering menyakiti orang, karena membunuh orang lah. Orang Islam, kenapa? Orang Islam yang melakukan maksiat itu tidak bisa kemaksiatan tersebut menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Berapapun dosanya, sebesar apapun dosanya orang tersebut, dia tidak akan menjadi kafir karena dosa tadi. Ya nanti gimana? Ya ada di neraka jahanam. Kemudian neraka lago itu tempatnya orang Yahudi. Orang Yahudi ada di neraka lago. Hutomah tempatnya orang Nasrani. Sumasair lisoibin. Nah ini sair, neraka sair itu tempatnya kelompok soibin. Soibin itu termasuk bagian dari kaum Nasrani, dari kaum Yahudi, tapi tingkahnya tidak sama. Nanti sama-sama orang Yahudi, tapi soibin ini beda, keluar dari Yahudinya nih gimana. Ini tempatnya nggak sama. Di sini kalau ya orang Yahudi ada di neraka, kalau soibin ada di neraka sair. Nah soibin itu siapa? Soibin, kelompok soibin itu adalah termasuk orang-orang Yahudi, tapi ada perbedaannya. Kemudian neraka sakor itu buat atau tempatnya orang Majusi. Kita ingat Bahrom itu orang Majusi masuk Islam lantaran sodako. Lantaran sodako menolong orang-orang, menolong anak yatim, orang yang sudah kelaparan. Ini Bahrom. Jadi banyak kisahnya orang Majusi. Ada lagi yang asalnya surga. Bangunan di surga itu miliknya kalau tidak salah banyak seorang raja orang Islam. Tapi ketika diminta sedekah oleh orang mukmin, perempuan mukmin, ditunda terus. Diminta siang pagi, bilangnya siang, diminta siang sore, diminta lagi sehari Sabtu Ahad, terus seperti itu. Jadi tidak pernah, padahal dia seorang pemimpin. Orang Islam menjadi seorang pemimpin, diminta bantuan oleh fakir miskin, tidak mau membantu. Akhirnya yang membantu siapa? Orang kafir yang membantu, seorang Majusi yang membantu. Akhirnya setelah orang Majusi itu membantu, didoakan oleh orang perempuan, akhirnya dia masuk Islam, ada di surga. Pada malam harinya, insya Allah kalau dirasa Malik siapa itu? Rajanya itu setelah pada malam harinya bermimpi, pemimpin yang Islam tadi bermimpi melihat bangunan yang ada di dalam surga. Nah, dalam mimpinya itu beliau bertanya, tempatnya siapa itu? Di tempat dulunya tempat kamu, tapi lantaran kamu itu diminta bantuan oleh fakir miskin, oleh orang sampan tidak pernah memberi. Bahkan sampan cuma sampan itu berjanji tidak pernah diberi. Akhirnya
orang kafir yang membantu, sekarang miliknya dia. Nah, setelah bangun tidur mengetahui, pergi ke orang kafir tadi, akan saya beli. Ya nggak mau. Katanya raja tadi, "Oh, kamu itu bukan Islam ini dan itu." Sudah terlambat di sini. Tidak setelah mengetahui faedahnya, tempatnya seperti itu mau dibayar, ya nggak bisa. Makanya kalau kita diminta bantuan oleh orang lain, apalagi seorang pemimpin, kalau seorang pemimpin nggak usah pikir panjang lah. Kita memiliki sesuatu dan orang tersebut butuh, minta bantuan kepada kita, ya kita nggak usah mikir panjang. Selama kita mampu, tolong mereka, nggak usah. Sama dengan gini ya, masa ingat Nabi Khidir kadangkala itu menyerupai seorang pengemis. Nabi Khidir itu bisa berupa-rupa. Sudah banyak kisahnya, ingin orang itu bertemu dengan Nabi Khidir, minta pada kiai, "Oh, sampai nanti bertemunya di sini." Tunggu nggak temu, tapi ketemunya dengan orang, dia tidak menyadari bahwa itu sebenarnya Nabi Khidir, tapi apa? Pakaiannya. Bahkan salah satu dari pertemuannya itu Nabi Khidir menuntun seekor anjing, padahal dengan kiai sudah dikasih tahu, sampai nanti tunggu di sini siapa saja yang bertemu. Nah, itu adalah Nabi Khidir. Nggak percaya ada kiai. Ini jangan kita itu menghina seorang pengemis, ternyata pengemis itu adalah jelmaan dari Nabi Khidir. Jadi kita itu tidak milih menolong orang itu, jangan pilih-pilih orangnya. Dan lagi dalam masalah tolong menolong, kalau memang niat menolong, ya tolong siapa saja orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masaqar lil majusi summal jahimu li ubadatil asnam. Sedangkan neraka sakor tempatnya orang majusi, neraka jahim tempatnya orang-orang yang menyembah berhala. Summal hawiyatul lil munafiqin. Sedangkan neraka hawiyah itu tempatnya orang munafik. Orang munafik itu wajah dua di hadapan orang Islam, seakan-akan dia menolong orang Islam, tapi di belakangnya dia menghancurkan Islam. Ya, orang munafik seperti itu. Orang munafik itu apa? Baik di depan, di belakangnya masalah. Itu orang munafik. Kita itu jangan sampai menjadi orang munafik, tidak baik. Jadi tidak baik kita jadi seorang munafik. Kita itu apa adanya, siapa kita, ya itu sudah. Tidak perlu kita kadang-kala orang yang tidak punya sok dia itu kaya, ya nggak perlu. Apa adanya, yaitu kita. Kalau kita itu mengikuti apa adanya, kita itu hidup apa adanya, keadaan kita seperti ya ini sudah, kita itu tidak akan pernah merasa kebingungan. Ya, kalau keadaan kita tidak sesuai dengan fakta, kita sendiri nanti yang bingung. Wala ahluhuma lan ora sirno opo penduduk jannah wanar, lan ora sirno sopo ahli ni jannah lannar. Minal khuril aini saking niki kan saking widodari kang belalak meripati. Minal khuril aini saking bayani ahlu minal khuril aini ini saking widodari kang belalak meripati. Wal wildani lan piro-piro anak, wa khazanatil jannati lan piro-piro juru kuncini swarga, wa malaikatil adabi lan malaikat kang jaga siksa, wal aqaribi lan piro-piro kala jengking, wal hayati lan piro-piro ulo. Jadi penduduknya surga
baik itu bidadari, anak-anak itu anak yang belum dewasa. Terus malaikat yang ada di surga, yang menunggu surga, malaikat yang tugasnya ada di neraka. Kalajengking yang akan sebagai kalajengking yang dipersiapkan ada di neraka. Kalajengking buat apa? Buat menyiksa penduduk neraka. Seperti ular, kayaknya itu ada semua, itu tidak akan mati sampai kapanpun. Ini termasuk makhluk Allah yang dikecualikan oleh Allah. Jadi semuanya mati kecuali yang ini. Wa qala lan dawu sapa as-Sarbini, Imam Sarbini naklan halin nukil sapa Imam Sarbini anin Nasafi saking Imam Nasafi. Wa qala Sarbini sab'atun la tafna al-arsu wal kursi wallahu ing dawu as-sab'atun. Sab'atun utawi perkara pitu iku la tafna ora bakal rusak op sab'ah. Al-arsu nyatani aras, wal kursi lan kursi, wal lauhu lan loh mahfud, wal lauhu lan loh mahfud, wal qalamu lan kalam pen, wal jannatu lan suwarga, wan naru lan neraka bi ahliha kelawan penduduke jannah wan nar, wal arwahu lan piro-piro ruh. Intaha wustutuk opo qaulu Sarbini. Dan menurut Imam Sarbini mengambil pendapatnya Imam Nasafi. Jadi bahwa perkara yang tidak rusak itu ada 9. Aras, kursi, loh mahfud, pen, kolam, surga, neraka, dan roh. Roh itu tidak akan rusak. Yang berbeda waktu lifalanten sulaya akan fi tafsir qouli ta'ala ing dalam tafsir dawe Allah ta'ala apa kullu syai'in halikun illa wajhahu dawu kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in utawi saben-saben suwiji-wiji utawi sekabehane suwiji-wiji iku halikun rusak apa kullu syai'in illa wajhahu angin zate Allah. Jadi yang berbeda, jadi masalah niki yang tidak rusak ada 7. Neraka, surga tidak rusak lah. Kalau surga rusak bagaimana nantinya? Oh surganya kenapa? Surganya rusak, surganya roboh, surganya berantakan. Ya bukan surga namanya. Surga itu tempat kenikmatan. Tempat kenikmatan tadi kan neraka. Neraka juga tidak rusak. Nah neraka jahanam, neraka itu saya lanjutkan masalah neraka. Neraka itu tempatnya di mana? Ada di jembatan Shirathul Mustaqim, itu ada di atas neraka. Dan nanti orang Islam maksiat, soalnya gini, orang Islam yang maksiat mesti nanti akan jatuh, tidak bisa melewati Shirathul Mustaqim. Orang-orang Islam yang bisa melewati Shirathul Mustaqim itu adalah orang Islam yang langsung masuk surga, tapi ya dihisap. Masalah dihisap, tapi bisa lolos dari jembatan Shirathul. Kalau Sayyidina Abu Bakar tidak dihisap. Kalau Sayyidina Abu Bakar tidak dihisap, langsung masuk surga. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang yang masuk kelompoknya. Berapa? Sayyidina Abu Bakar itu membawa 70.000 kelompok masuk surga tanpa hisap. Jadi tanpa hisap ya, tanpa melewati Shirathul Mustaqim. Selain itu melewati Sayyidina Abu Umar, Sayyidah, semua melewati Sayyidina Abu Bakar yang tidak. Nah orang-orang Islam kan tadi neraka jahanam tempatnya orang Islam. Neraka yang paling atas neraka jahanam. Kemudian neraka lagi tempatnya orang-orang
Yahudi ada, dan berarti orang Yahudi nggak bisa langsung jatuh. Nah nanti jatuhnya ya nggak ada di neraka jahanam, tembus terus. Di mana tempatnya orang itu? Di sana. Jadi berarti melewati neraka jahanam dulu, baru diamnya nanti tempat tinggalnya ada di neraka Ladha. Orang Nasrani, neraka paling atas ini kan neraka jahanam, berarti ya nanti jatuhnya dari semesta ke neraka jahanam yang ada di neraka Ladha, di neraka Hutomah. Yang melewati neraka Ladha dulu baru teng Hutomah. Jadi nggak langsung, kalau orang Islam langsung ada di atas sendiri. Karena kalau di neraka itu Masya Allah, tapi ketika Sayyidina Utsman disebutkan masalah sifat-sifatnya neraka, surga, dia. Ketika disebutkan sifat-sifatnya kuburan, justru kenapa? Jawab Sayyidina Utsman, kalau saya di neraka, kita bersama-sama banyak temannya. Di surga, bukan surga ya, padang mahsyar. Ketika dikisahkan tentang keadaan di padang mahsyar, Sayyidina Utsman tidak menangis. Dikisahkan tentang neraka tidak sakit, dikisahkan tentang kuburan menangis. Ya, kalau di padang mahsyar bersama-sama banyak temannya, di neraka banyak orangnya, nggak sendiri, tapi di kuburan kita sendirian. Cuma kita ya berusaha, semoga kita itu bisa memperbaiki diri dan kita nantinya bisa masuk kelompoknya Sayyidina Abu Bakar. Ya alhamdulillah sekali kalau kita tanpa hisab, ya kita juga sadarlah, kita menyadari ya kita kan semua orang, tidak ada yang ingin tidak baik, inginnya tidak ada yang ingin nomor 2, pasti nomor 1. Tapi kita sebenarnya ya kita harus sadar diri. Pantaskah kita seperti itu? Kelakuan kita kalau seperti ini pantas atau tidak? Jangan, saya ada di nomor 1. Ya benar. Enggak tahu kita itu harus menyadarilah. Kita menyadari tingkah laku kita sendiri, kelakuan kita sehari bagaimana. Ngoten saja. Biar enggak bingung-bingung. Jadi semua ini penduduk surga, tempat neraka di sini, surga siapa yang ada di surga ini nanti beda. Surga kan ada 7, neraka ada 7. Siapa tahu nanti kita itu yang paling enak ada di surga Firdaus. Alhamdulillah. Di sini enggak disebut ini surga Firdaus. Aden, Khuld, Darussalam, nanti ada. Kita itu yang penting sudah masuk ke dalam surga. Nah, saya itu maksudnya seperti ini ya, nggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Ya kalau kita ingin yang lebih, ya kita amalnya diperbanyak lagi. Gimana caranya? Nah, kita itu kalau tanpa hisab harus berjalannya ke timur. Nah kita ke barat, ya bertolak belakang nggak mungkin. Suruh sholat nanti dulu, suruh sodako nanti dulu, mau tanpa hisab ya nggak bisa. Cuma di sini masalah nih yang berbeda menafsiri firman Allah yang berbunyi kullu syai'in halikun illa wajhahu. Jadi yang tidak sama dalam tafsirannya, menafsiri fa in kana muqallamun ono opo makna kauni syai'i maknani anani suwiji-wiji iku halikan rusak opo kaunu syai'i. Rusak iku kaunuhu anani syai'i iku qabilan nerimu. Fa in kana muqallamun ono opo makna kauni syai'i maknani anani suwiji-wiji iku halikan rusak. Iku kaunu rusak, iku kaunu ananisa, iku qabilan nerimu ditahalluki maring rusak fi dzatihi ing dalem zate syai. Li anna kullama kronus satuhuni saben barang silaima adahu kang liyani apa ma ing Allah, kang liyani apa ma ing Allah taala iku mumkinun. Mumkinul wujudi barang kang mungkin wujude.
qabilun tur nerimu bil adami maring ora ono. Jadi kalau memang di sini kullu syai'in, setiap sesuatu itu pasti rusak illa wajah. Nah, kalau memang maknanya lafaz kullu syai'in di sini termasuk perkara yang rusak, berarti setiap perkara yang rusak menerima rusak zatnya juga rusak. Li'anna kullama ada mungkinul wujudi. Kenapa? Karena setiap perkara selain Allah itu termasuk perkara yang mungkin wujud, tidak wajib wujud. Yang wajib wujud siapa? Yang wajib ada siapa? Allah. Kalau makhluk itu termasuk perkara yang mungkin. Nah, perkara yang mungkin ada menerima tidak ada. Menerima tidak ada. Fahati sab'atu muka utawi ikilah perkara pitu iku mahmulatun den tanggungaken apa hadis sab'ah ala hadal makna ing ngatasi ikilah makna. Jadi perkara 7 apa 7? Aras, kursi, loh mahfud, kalam, surga, neraka, roh itu dimasukkan pada makna tersebut. Makna apa? Setiap sesuatu itu pasti rusak. Tapi kan ingat, di sini pengecualian semua itu akan rusak kecuali perkara yang dikehendaki tidak rusak. Jadi 7 perkara ini termasuk yang dikehendaki oleh Allah tidak rusak. Surga, aras, kursi, loh mahfud, kalam, surga, neraka, roh itu termasuk perkara yang tidak rusak, dikehendaki tidak rusak. Wa in kana lan lamun ono opo makna kaunihi, maknani anani syai'un iku halikun rusak, iku halikan rusak. Opo kaunu iku kaunuhu, iku kaunahu anani syai' iku kharijan barang kang metu. Barang kang metu angkauni saking ananisya iku muntafian den alap manfaat apa bisa bil imatati kelawan mateni watafrikil ajza'i lan misah-misahaken piro-piro juz. Fahadihi muka utawi ikilah hadis sab'ah iku mustasnatun den jabaaken apa hadis sab'ah minal halaki saking rusak. Lah kalau memang maknanya kullu syai'in dalam firman Allah kullu syai'in halikun illa wajhahu itu adalah maknanya perkara yang rusak. Berarti kaunu kharijan angkauni muntafi'an bihi bil imatati wa tafrikil ajza. Berarti perkara 7 itu termasuk perkara yang dikeluarkan. Artinya apa? Dikecualikan, tidak rusak. Fahadihi muqawtai sama iku mustasnatun minal halaki. Ini. Berarti aras, kursi, loh mahfud, kalam, jannah, surga, neraka, dan roh itu termasuk perkara yang dikecualikan tidak rusak. Waman utawi soponi wong iku syakkah mamang sopo man mamang fi syai'in ing dalam suwici-wici sifati syai'in min hadhil asya'i kang setengah saking ikilah piro-piro perkara. Min hadhil asya' jar majrur fi syai'in nakira khalis. Kalau ada jumlah atau sibe jumlah jatuh setelah nakira khalis harus ditarkib naat. Al-madhkurati kanten tutur opo hadil asya. Jawabnya man syartiyah man syakka faqad kafaro, moko teman-teman kufur sopoman. Bagi siapa yang ragu terhadap perkara, ragu salah satu dari perkara 7,
ragu kalau aras itu tidak rusak. Jadi kita tidak percaya, tidak ragu, maka fakot kafar, hukumnya kufur. Orang tersebut kufur. Jadi kita mestinya kita itu sebagai orang Islam, makanya orang Islam wajib mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan, wajib mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmul hal, ilmu yang kita butuhkan. Orang Islam yang butuh apa pertama? Tauhid kepada Allah, belajar ilmu wajib, fardu ain. Setelah itu kita sholat, berarti perkara yang hubungan sholat kita itu wajib belajar. Perkara yang sah, yang harus ngerti sah dan tidaknya sholat, bagaimana cara kita tuh harus tahu. Lah masalah yang mendalam-mendalam itu lain lagi, Bonan. Yang penting di sini ilmu hal yang wajib kita pelajari. Masalah dari kami cukup sekian. Kami benar-benar mohon maaf karena kami mengulangi pembacaan karena terjadi kesalahan pada kami sehingga yang tadi terhapus. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.